inilah Pak Gres, bahwa tipologi DPK itu ternyata melampaui ekspektasi kita dalam pikir. Faktanya banyak hal yang karena DPK itu ngurusi masyarakat Cilegon, Pak. Dinas Pendidikan ngurusi pendidikan doang. DPK ngurusi seluruh masyarakat Cilegon. Arsip vital, arsip dinamis, ya, fakta sejarah, naskah kuno, peragam, Pak. Nah, jadi kalau seandainya Pak Pemda masih berargumen kita dananya tipologinya sekian, salah besar, Pak. Kita garap, kita kerjakan, dan ini menunjukkan pentingnya komunikasi, dan akan kita lanjutkan nanti di FGD forum ini. Jadi nggak usah khawatir, akan berlanjut kembali. Dan jangankan ratusan manuskrip, jutaan manuskrip Bapeda siap membackup asal jelas outputnya. Kan gitu janjinya. Yang penting jelas. Nah, permasalahannya ini juga akan bertanya sedikit, Pak. Tadi yang saya dengar itu semua manuskrip itu ada di luar wilayah kota Cilegon. Saya sudah sampai Gulacir, saya sudah sampai Bojonegara, ya, saya sudah sampai Banten dan lain-lain, ya. Nah, bagaimana, pertanyaan dari saya nanti selain saya paparan, kewenangan itu kan terbagi-bagi oleh Undang-Undang 23 2014, Pak. Kota Cilegon masa lalu itu lebih luas, Pak. Bojonegara, ya, sampai Waringin Kurung, Mancak, Cinangka, Anyar, Merak, Cilegon tuh. Jadi Cilegon Raya itu tidak hari ini. Kalau Cilegon hari ini tuh cuma 2 kecamatan, Pulau Merak dan Cilegon, dimekarkan jadi 8 kecamatan. Nah, ketika Gulatir itu masa lalu, Cilegon, Waringin Kurung itu, ya. Tapi kalau hari ini sudah terpisah karena adanya pemekaran wilayah, Pak. Kabupaten Serang itu jadi 3, Pak. Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Nah, ini pertanyaan saya siap menampung, tapi giliran nanti ngerti, Pak, ngacir dia ke perpusnas sih, recok urusannya, ya. Nah, jadi saya juga akhirnya was-was, waduh, Gulacir sama Waringin Kurung kata saya. Nanti yang dapat nama DPK Serang nih. Nah, jadi ke depan ini Bu, ya, Arum, bukan kita larang, ya, orang-orang yang punya manuskrip di luar kota Cilegon. Tetapi ke depan coba fikkan lagi yang diundangi yang ada di Cilegon, karena khawatir ada aturan, ya, ketika nanti pinter tahu informasi ngejar 15 juta, perpusnas itu sebentar tuh, nggak jauh tempatnya. Nah, tetapi bukan kekhawatiran saya, karena kita lagi bicara Banten, ya, nggak masalah lah pinter di sini nanti makmur di sana, nggak masalah. Tetapi inilah salah satu bentuk bahwa DPK Kota Cilegon peduli akan manuskrip dan naskah kuno, dan saya kaget kalau Dinas Pendidikan sudah punya 5 manuskrip. Kenapa kaget? Kita yang berwenang, tapi yang kerja di Dinas Pendidikan. Ini masalahnya. Kalau kita mengundang Dinas Pendidikan, Pak, lah waktu Bapak Ibu nggak undang kita. Nah, ini masalahnya nih. Ya, jadi insya Allah kerjasama kita terima, tetapi beginningnya harus jelas, take and give-nya jelas. Jangan kita mengundang Dindik ke sini, tapi Dindik mau ngomongin manuskrip yang undang kita. Awas Bapeda salah kaprah, jangan-jangan, ya. Jadi harapan kita, inilah fungsinya, ya, silaturahmi, kerjasama dan lain-lain, karena kita punya kewenangan. Salah satunya tentang sejarah, ya, kebudayaan. Kalau saya lihat di manuskrip di teorinya, dari Ippolet Sosbud Hanka merata, Pak. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Nah, kita tinjaunya dari manuskrip tadi, dari arsip tadi, ternyata kewenangan kita maha luas. Makanya ke depan dengan menggunakan perpusnas, bila perlu nanti mau disandingkan arsip dari ANRIK-nya, supaya Bapedanya kita undang kembali, tambah wawasan, tambah banyak, tambah anggaran biasanya pasti kira-kira. Ya, jadi ini ada manfaatnya, insya Allah. Dan pada akhirnya apa yang ingin saya sampaikan, inilah fungsi bahwa Dinas Pertahanan Kearsipan memiliki kewenangan. Dan sebetulnya Pak Gres, supaya tahu sejarahnya, ini kan teguran Bapeda, Pak. Waktu acara di Hotel Horizon, Pak. Horizon, karena kita dimarahin 2 hal, Pak, sama Bu Dewi.
Salah satunya naskah kuno itu 17 tahun tidak digarap oleh Kota Cilegon. Satu lagi di kearsipan tentang apa saya lupa itu. Jadi ini ya, perpustakaan doang berarti ya. Jadi dua hal itu, salah satu manuskrip. Memang saya mohon maaf karena DPK selama 17 tahun ini tidak ngurusi itu. Baru tahu ternyata kita punya kewenangan hal ini. Tahun ini baru kita adakan kegiatannya. Jadi yang lalu sudahlah berlalu dulu. Mohon maaf ya. Tetapi insya Allah dengan informasi ini akan kita coba komunikasikan. Manuskrip yang ada di Jember, karena saya itu sering ngantar ngaji ya. Mesin cetaknya tuh yang sudah cetak sekarang modern sudah dijual kalau nggak salah. Yang batu mah nggak laku, nggak ada yang beli kayaknya kira-kira. Nah ya, jadi harapan kita itu juga menjadi kekayaan kita, karena yang agak sulit kita lestarikan tuh Al-Heria ya. Al-Heria itu tempat saya lahir dulu di Curuwetan itu, Lembang, tinggal 10 meter doang ngelangkah. Tapi karena sudah dipindah Pak oleh jadi kawasan ini, maka inilah salah satu terlambatnya Kabupaten Serang saat itu. Kenapa tidak melakukan pelestarian terhadap manuskrip-manuskrip yang ada di Al-Heria, dipindahkan ya. Terus sekarang sudah berdiri bagus. Saya lihat perpustakaannya juga tidak menyimpan barang-barang yang memang dimiliki. Ya, itu menunjukkan kita nggak boleh dua kali salah, terlambat lagi menyikapi masalah ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini, small is beauty aja. Yang saya undang 35 orang, yang hadir sekian orang. Jadi insya Allah di FGD berikutnya semoga lebih intens lagi teknisnya. Jadi nanti akan kita pilih, kita tentunya legalisasi. Dan target kita, karena kebetulan di Kearsipan juga akan melakukan kegiatan yang sama Pak ya. Tetapi di kearsipan maka ada kegiatan lagi dengan Pak Mukti Ali kalau tapi kaitannya itu dengan sejarah ya. Ini juga akan saya sandingkan terus, menunjukkan bahwa kita terus sinergi dan mengarah kepada tupoksi kita yang ada ya, insya Allah. Dan kita sebetulnya punya rencana membuat diorama Pak ya, yang dari kearsipan. Nah Pak Gres, tak jelasin dulu sedikit. Museum dengan diorama itu beda Pak. Museum betul kewenangannya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi kalau diorama itu isinya tentang sejarah, tapi sudah berbentuk lebih modern ya. Bila perlu nanti pagi saya ajak ke Monas dulu, ya saya ajak dulu ke Bekasi, ke Jogja dulu, ya. Jadi kalau ke tempat-tempat itu, kebetulan saya suka pas tugas Pak. Waktu saya paparan inovasi di Jogja, saya ke DPK Provinsi Pak. Jadi kalau saya hilang waktu itu saya ada di DPK Provinsi, ternyata diorama di sana sudah 3 dimensi Pak. Nah, jadi kalau nanti Dinas Pendidikan menggunakan rumah dinas menjadi museum, saya tetap akan membuat diorama, karena diorama itu dari awal sampai akhir akan kita ceritakan dalam bentuk 3 dimensi, dalam bentuk digital. Nah, manuskrip ini salah satu bagian yang akan kita digitalisasi. Ya, barangnya ada di museum, tapi digitalisasinya ada di diorama. Nah, ini akan kita padukan. Tapi tempatnya memang bisa bareng, bisa berbeda. Nah, ini salah satu contoh bahwa apa yang kita lakukan ini ternyata sinergi saja. Dan Kota Cilegon sudah tidak boleh lagi lupa, sudah tidak boleh lagi mengabaikan, harus diperhatikan. Karena faktanya sejarah Kota Cilegon Pak Gres, selembar pun nggak ada di perpustakaan kita, selembar pun nggak ada arsipnya di kantor kita. Ini menunjukkan sampai kapan kita lalai terhadap apa yang telah kita lakukan. Maka 2024 ini awal kebangkitan kita, bahwa Kominfo bagian umum ya sebetulnya harus sinergi dari awal dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sampai hari ini dokumen foto aja mana? Dari zaman Pak Ahad, Pak Wali Sepuh, Pak Iman, Pak Edi, nggak ada satu lembar pun yang terarsipkan di sini. Nah, ini menunjukkan perlu pendanaan Pak Gres untuk melakukan itu. Perlu digitalisasi Pak Gres. Nah, tempatnya sudah ada di arsipnya di atas lantai 3, isinya masih nggak ada dikarenakan kita nggak punya upaya-upaya untuk melakukan hal tersebut. Nah, inilah ya fungsinya acara hari ini. Nanti di FGD
rencananya bulan apa Pak Bu? Bulan Juli kita lakukan lagi, minimal kalau jangan yang minta kerbau dulu yang dibawa. Yang contoh aja dulu supaya FGD kita lebih lebih berpikir teknis, karena nanti di arsip itu ada fumigasi. Fumigasi itu alhamdulillah tahun ini ada Pak Grace. Bagaimana merawat arsip, memanah manuskrip supaya lebih awet dari kerusakan alam, dan bila perlu kalau ternyata ada manuskrip yang perlu kita rapihkan, kita bawa ke ada di Andri. Cuman datang dululah, komunikasi, nanti kita fasilitasi gratis ya, kendaraan terjemput mobil dinas kita lah ke sana ya. Tapi barang ini kependak saya ini maju nyalahaken lah. Oh sebengen mebengen kira-kira. Ya, artinya inilah sinerginya Pak. Semoga apa yang kita lakukan menjadi manfaat, dan ke depan betul kata Pak Grace bahwa misinya Dinas Perpustakaan Sifat itu sama dengan Dinas Pendidikan Bu Tuti. Ya. Nah, karena misinya sama, berarti duduknya juga harus bersama. Ya, insya Allah kita ngurusi TBM Pak Grace, tapi personalitinya ya, tapi kewenangannya ada di Indik, menunjukkan bahwa literasi itu tidak bisa ditempuh oleh satu UPD, harus bersama-sama melangkah, menunjukkan bahwa kerjasama itu akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Itu kira-kira paparannya, tidak akan menggunakan materi PPT itu ya, karena sebagian besar sudah dibacakan oleh Bu AA itu. Setelah saya baca ya sama saja. Itu aja, terima kasih. Semoga pertanyaan saya sedikit satu bisa terjawab. Kalau keuangan itu bagaimana? Supaya ininya jangan salah sasaran Pak. Nanti ke kita, padahal yang kena urusan nanti Serang. Nah, tapi kita antar, kita fasilitasi selama itu menjadi komunikasi untuk kita. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kadis yang sudah